Halo teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas satu buah persoalan tentang dimensi ya, tentang satuan ya. Salah satu topik dalam fisika ya. Jadi coba kita langsung saja ya, kita lihat ada namanya pada tahun ya 1899 ya, Max Planck katanya memperkenalkan suatu sistem ya. Ada namanya massa Planck, panjang Planck, dan waktu Planck ya. Tapi untuk soal ini disuruh kita hubungkan antara massa Planck dengan konstanta H, C, dan G ya. Di mana konstanta H itu H bar ya, H garis dia, H-nya ada garis di atasnya itu satuannya itu adalah Joule second ya. Joule second itu kalau kita boleh buat dalam bentuk satuan pokok ya, Joule itu kan sama dengan kilogram meter kuadrat second min 2 ya, dikali second lagi berarti itu sama dengan kilogram meter kuadrat second min 1 ya. Habis itu ada namanya C. C adalah cepat rambat cahaya. Satuannya adalah meter per second alias ms min 1 ya. Terakhir adalah satuan G, konstanta gravitasi. Itu satuannya agak rame nih, Newton meter kuadrat kilogram min 2 ya. Ini juga kita buat satuan pokoknya, Newton adalah kilogram meter second min 2 ya teman-teman. Oke, dikalikan dengan kilogram meter kuadrat kilogram min 2, berarti kita boleh sederhanakan menjadi kilogram min 1 meter pangkat 3 second pangkat min 2. Oke, nah ini langkah pertama yang kita bisa buat ya. Jadi untuk menghubungkan antara MP dan besaran-besaran ini, kita boleh tuliskan menjadi MP kita samakan dengan H bar kalikan dengan C kalikan dengan G, dimana masing-masing ini kita anggap berpangkat X, Y, dan Z ya, yang akan kita cari ya nilainya nanti. Oke, caranya gimana? Caranya supaya sebuah persamaan itu valid ya dalam fisika itu satuannya itu mesti sama teman-teman. Oke, jadi M itu massa, itu kita tahu satuannya adalah kilogram. Oke, kilogram. Berarti untuk H bar itu kan berarti kita sudah tahu kilogram meter kuadrat second min 1 ya. Pangkatkan dengan X. Habis itu C adalah meter second min 1 pangkatkan dengan Y. Habis itu G kilogram min 1 meter kubik S min 2 pangkatkan dengan Z. Oke. Jadi karena di sebelah kiri itu hanya ada kilogram ya, di sebelah kanan ada meter dan second, kita bisa tambahkan anggap kilogramnya pangkat 1, meter pangkat 0, second pangkat 0 gitu lah ya, supaya kita bisa nanti samakan. Oke, yang di sisi kanan ini mari kita pangkatkan ya masing-masing satuannya itu. Berarti kilogram pangkat X, meter pangkat 2X, second pangkat min X ya. Nah, itu untuk yang H barnya. Untuk yang ini kita dapatkan meter pangkat Y, second pangkat min Y. Yang di sini kita dapatkan kilogram min Z kalikan meter 3Z kalikan second min 2Z. Oke, jadi langkah berikutnya tinggal kita sederhanakan ya, dengan cara
kita gabung ya. Yang ada kilogramnya, di sini ada kilogram, di sini ada kilogram, kita gabung menjadi kilogram X dikurang Z ya. Jadi kalau dikalikan pangkat itu ditambahkan. Oke, habis itu kita lihat di sini ada meter, di sini ada meter, kita juga tambahkan, kalikan maksudnya, berarti pangkatnya kita tambahkan ya. 2X tambah 2Y ditambah 3Z ya teman-teman. Oke, terakhir adalah sekon, ada min X, min Y, dan min 2Z. Oke, jadi langkah berikutnya tinggal kita samakan aja pangkatnya. Ini kilogram di sebelah kiri, di sebelah kanan kilogram ya. Berarti pangkatnya kita tinggal samakan ya. Berarti pangkat kilogram karena pangkat 1, berarti 1 itu harus nanti sama dengan pangkat kilogram yang di kanan X kurang Z. Ya, jadi X kurang Z itu berarti maksudnya ini kita samakan dengan 1. Ini adalah persamaan pertama, kita anggap kita kasih kotak aja biar lebih cakep ya. Habis itu di yang meter ya kita juga samakan ya. Yang meter sama yang meter ya, satuannya yang di sana kita anggap pangkat 0 ya, karena memang nggak ada, jadi kita anggap 0 saja. Berarti 0 sama dengan 2X tambah Y tambah 3Z ya. Nah, ini kita anggap persamaan kedua. Terakhir kita samakan yang sekon teman-teman ya. Yang sekon di sini pangkat 0, di sini pangkat min X kurang Y kurang 2Z. Berarti kita samakan, anggap 0 sama dengan min X kurang Y kurang 2Z. Nah, inilah persamaan ketiga ya. Jadi ini kita menghasilkan 3 buah persamaan ya. 3 buah variabel yang akan kita selesaikan ya. Jadi untuk menyelesaikannya kita bisa memakai ya eliminasi atau substitusi ya. Jadi misalkan mula-mula saya cari dulu hubungan X sama Z, dan ini akan saya substitusikan ke persamaan kedua. Berarti 0 sama dengan 2X nya saya gantikan jadi 1 tambah Z ya teman-teman. Oke, itu akan saya dapatkan 2 ditambah 2Z tambah Y tambah 3Z ya. Berarti dapatkan 5Z tambah Y sama dengan minus 2 ya. Oke. Habis itu juga kita masukkan ya X ke persamaan ketiganya. Berarti 0 sama dengan minus 1 tambah Z dikurang Y dikurang 2Z. Jadi dapat adalah min 1 kurang Z kurang Y kurang 2Z ya. Jadi kita bisa dapatkan 3Z tambah Y sama dengan min 1 ya teman-teman. Nah, ini hanya sedikit dipindah-pindahkan aja ya. Semoga tidak silap. Oke, jadi kita dapatkan 2 persamaan yang baru nih. Yang tersisa sekarang menjadi 2 variabel. Nah, dan inilah kita eliminasi saja ya teman-teman. Eliminasinya artinya kita buat pengurangan aja seperti ini. Saya kurangkan teman-teman. Sam ya, 5Z kurang 3Z 2Z, Y kurang Y 0, min 2 kurang 1 dapatnya adalah min 1. Jadi dapatkan Z itu adalah min 1 per 2 teman-teman. Oke, sudah dapatkan Z nya min 1 per 2, artinya saya bisa dapatkan nilai yang lainnya ya. Contoh, saya bisa dapatkan nilai Z nya Y nya dengan masukkan ke persamaan di atas kembali. 5Z tambah Y min 2
Z-nya adalah min setengah, ya, minus setengah ditambah Y minus 2. Berarti Y adalah minus 2 ditambah 5/2, teman-teman. Itu kita dapatkan adalah 1/2 ya, teman-teman. Oke, kita dapatkan nilai Z, nilai Y. Oke, terakhir kita bisa dapatkan nilai X-nya dengan masukkan kembali ke persamaan yang pertama tadi nih. X 1 tambah Z, berarti Z-nya adalah minus setengah. Oke, akhirnya kita dapatkan nilai X, Y, dan Z. Ya, dengan begitu sudah kita dapatkan hubungan ya antara massa Planck ini dengan yang pertama H-barnya, kedua adalah C-nya, dan ketiga adalah G besarnya. Oke, masing-masing tadi kan berpangkat X, Y, Z ya. Berarti hanya kita tuliskan pangkatnya adalah pangkat X, X-nya adalah setengah, C-nya pangkat setengah juga, G-nya yang pangkat min setengah, teman-teman. Oke, H, C, G ya. X, Y, Z. X pos, Y pos, G min. Nah, yang mana ini bisa kita tulis kembali menjadi H bar kali C per G diakarkan. Ya, karena kan pangkat setengah itu adalah akar ya. G-nya minus, makanya kita boleh jadi per ya. Jadi sekian ya uraiannya, semoga bisa dipahami ya. Dan jikalau ada mungkin soal yang ingin dibahas juga di channel ini, boleh dikomentarkan ya, boleh dikasih komentar di kolom komentarnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.